warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Masika Rosa Diana dengan NIM D01200028 dari program studi pendidikan sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi perkembangan yang akan membahas tentang lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, apa saja sih lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak? Yang pertama yang akan kita bahas adalah yaitu 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor pertama adalah faktor lingkungan, faktor kedua adalah faktor biologis, dan faktor yang ketiga adalah faktor interpersonal. Nah, apa itu faktor lingkungan? Nah, kontribusi terbaik yaitu di dalam rumah. Pastikan anak memiliki ruang untuk bermain dan menjelajah. Kepadatan penduduk tidak terlalu parah dan terdapat ruang hijau seperti taman, tempat anak-anak bisa bermain. Terus di lingkungan sekitar rumah, pastikan nih anak-anak terhindar dari ancaman kontaminasi polusi kimia seperti asap pabrik atau limbah pabrik. Terus di sisi ekonomi, keluarga juga merupakan faktor perkembangan anak yang berpengaruh. Keluarga yang mengalami tekanan keuangan atau beban utang yang tinggi akan menjadikan anak minder dan tidak percaya diri. Terus, latar belakang pendidikan orang tua dan keluarga akan menentukan bagaimana cara anak tersebut dididik. Selanjutnya, asupan nutrisi. Nah, pastikan asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh anak juga menjadi salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak. Beberapa pemerintah kota bahkan memiliki program yang memberikan subsidi khusus untuk makanan anak-anak. Terus yang kedua, faktor biologis. Secara biologis, jenis kelamin anak laki-laki dan perempuan memang berbeda proses tumbuh kembangnya. Jika anak Anda perempuan, apakah budaya dan adat menghargai kesetaraan dan hak-hak perempuan? Pertanyaan yang sama juga harus Anda pikirkan jika anak Anda laki-laki. Anak yang terlahir dengan berat lahir sehat tentunya akan berbeda perlakuannya dengan anak yang terlahir berbeda dari kondisi normal, baik itu terlalu kecil, besar, bahkan mungkin cacat. Kesehatan ibu pasca melahirkan juga menjadi perhatian. Beberapa itu mengalami sakit ringan setelah melahirkan sehingga biasanya anak akan diasuh oleh orang tua atau keluarga lainnya. Beberapa ibu biasanya juga mengalami sakit secara mental setelah melahirkan. Ibu akan menderita kegelisahan, depresi, atau gangguan suasana hati. Nah, terus yang ketiga nih, faktor interpersonal juga nggak kalah penting. Faktor interpersonal ini biasanya dilihat dari gaya pengasuhan. Apakah anak mengalami gaya pengasuhan yang protektif atau justru cenderung cuek? Apakah ada program pengasuh anak? Apakah hak dan tanggung jawab orang tua didukung oleh tempat kerja? Selanjutnya, jejaring sosial. Apakah keluarga tersebut memiliki keluarga besar dan jejaring sosial yang dapat mempengaruhi secara dominan? Misalkan, keluarga mengikuti kelompok agama, kelompok budaya, kelompok kegiatan tertentu. Apakah ada dukungan masyarakat untuk mengembangkan diri yang mencakup seluruh keluarga? Dan apakah anak memiliki teman dan tidak mengalami perundungan? Apakah masyarakat di lingkungannya menumbuhkan rasa memiliki bagi semua keluarga tanpa memandang orientasi budaya, seksual, atau agama? Nah, jadi dari ketiga faktor tadi bisa dilihat apakah anak-anak tersebut mengalami masalah dari perkembangannya atau tingkah lakunya. Nah, itu bisa dilihat dari 3 faktor tadi. Next, faktor yang menghambat perkembangan anak. Nah, salah satunya tadi asupan gizi yang tidak memadai. Jika anak kekurangan asupan gizi yang penuh, pertumbuhan anak juga akan menghambat. Anak akan terlihat kurus atau ada penyakit-penyakit yang memang membuat anak mengalami penghambatan perkembangan. Terus yang kedua, menghambatnya perkembangan anak itu salah satunya pola asuh yang buruk ya. Pola asuh yang buruk akan menimbulkan anak menjadi tumbuh kembangnya terhambat.
terlalu mengatur maupun terlalu mengizinkan anak dapat menjadikan anak memiliki permasalahan perilaku. Apabila terlalu diatur, anak dapat menjadi kurang kreatif atau kritis. Apabila terlalu mudah mengizinkan, anak dapat menjadi kurang memiliki rasa tanggung jawab. Terus yang ketiga, kurangnya stimulasi yang diperlukan. Apabila orang tua tidak aktif mengajak anak bermain dan berkomunikasi dan malah membiarkan anak anteng bermain gadget misalnya, ini dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Stimulasi yang diberikan oleh gadget sangat terbatas, sedangkan anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang membutuhkan interaksi yang nyata yang mana menawarkan stimulasi yang lebih variatif dan relaf bagi tumbuh kembangnya. Yang terakhir, gangguan tumbuh kembang yang tidak ditangani. Inilah mengapa screening tumbuh kembang diperlukan. Dengan screening gangguan tumbuh kembang dapat terdeteksi. Semakin di sini terdeteksi semakin baik karena dengan itu dapat segera diberikan penanganan. Prinsipnya adalah semakin dini intervensi yang dapat tepat diberikan semakin baik hasilnya. Apabila misalnya ternyata anak memiliki gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif GPPH atau ADHD, sedangkan kita tidak mengetahui anak mungkin akan memiliki permasalahan di sekolah. Karena mungkin orang-orang di sekitarnya hanya akan menganggapnya nakal dan tidak bisa diatur, padahal sebenarnya dirinya memiliki kondisi yang mengganggunya untuk belajar. Nah, hal yang gak kalah penting juga nih, pengaruh kebiasaan orang tua terhadap sikap moral anak. Situasi yang terdapat dalam keluarganya, hal ini berkaitan dengan kedudukan keluarganya sebagai lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Dengan asumsi bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak. Terus, proses itulah yang dinamakan dengan penalaran moral atau suatu pemikiran mengenai benar atau salah yang nantinya akan melahirkan perilaku moral tersebut. Nah, itulah tadi beberapa lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak dan juga ada beberapa hal yang menghambat perkembangan anak.